Bambang Pacul senang dan bahagia jika PDIP mengusung Puan Maharani presiden. Puan dulu memang beda dengan sekarang. Puan berpengalaman di eksekutif maupun legislatif. Puan sangat tahu lorong di DPR dan istana. Dia belajar politik sejak masih SMA. Ya. Seandainya dulu Mbak Puan yang dicalonkan, Pak. Seandainya ini kan itu nggak apa-apa Pak, jangan tegang-tegang Pak. Seandainya. Enggak lah, seandainya Mbak Puan dicalonkan, itu saya akan senang sekali. Enggak, tingkat kebocorannya kira-kira Itu bukan tingkat kebocoran namanya, Mas. Itu tingkat swing puternya. ya, Dia swing ke berapa persen. Ya, ya. Nah, itu Mbak Puan akan swing berapa persen? Nah, saya belum tahu, belum pernah. Ya pengandaian. No? Iya, iya. Tetapi Mbak Puan adalah pemegang suara tertinggi coblos partai nasional. Coblos personal. Nasional. 404.034. Lah iya, dapilnya pun dapil merah semua, Pak. Ya apapun. Iya. Walaupun Apapun. saling mempengaruhi lah ya. Iya, antara apapun. pasukan dan Iya, apapun. Tapi itu dipilih 404.034. Ranking kedua yang pribadi itu 2.300 semua kok. Jadi selangnya 100.000 lebih kok. siap. Itu contoh. Ya. Artinya, apakah kalau nanti Mbak Puan seandainya Mbak Puan yang dicalonkan, berapa persen swing puternya ya? Saya belum tahu. Belum tahu karena nggak dicalonkan. Nggak dicalonkan. Tapi gini Pak, menurut Komandan Bambang Pacul, sosok Mbak Puan ini kan sekarang di publik malah makin disukai ya. Kalau saya tanya sebetulnya beliau punya kapasitas memimpin Indonesia, nggak pasti jawabannya ya pastilah. Pasti dijawab, oh iya gitu kan. Iya. Ya. Tapi apakah modal menuju menjadi seorang pemimpin negara, kepala pemerintahan, untuk seorang Mbak Puan itu makin tebal? Ini kan soal kalau orang mau jujur, itu track record Mbak Puan di politik ini panjang loh. Betul, setuju ya. Mbak Puan itu ikut datang ke Kongres Sukolilo. PDI di Sukolilo loh. Iya. Kalau Artinya situasi susah. masih remaja lah. Ya. Iya. Masih pakai pakaian bawah biru, abu-abu. 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 Ya, masih SMA. Nah itu kemudian dan seterusnya mereka mendapat bimbingan dari dua tokoh politik nasional. Almarhum bapaknya sendiri, Pak Taufik, ibunya. Berkutat di situ. Kemudian Mbak Puan turun ke bawah menjadi caleg. Dan dia turun loh. Bicara track record loh. Iya. Turun loh dia. Masa ikut turun ke lapangan? Ikut turun ke lapangan. Aku masih ingat waktu itu protes sama ibu di telepon. Ma gimana ini? Saya turun kayak gini. Kulit saya jadi hitam semua. Ya, ibu dalam telepon itu bilang, ya begitulah orang politik. Ya kenali rakyatmu. Kau kenali rakyatmu. Dan Mbak Puan berusaha untuk mengenali benar. Bahkan sempat datang ke orang berpenyakit lepra. Waktu itu Pak Jokowi wali kota Solo ikut mengantar. Ada aku. Itu loh. Jadi beliau ikuti proses berpolitiknya. Masuk Senayan, anggota biasa. 2,5 tahun wakil ketua. Kemudian menjadi ketua fraksi. Gitu loh. Memang pelan sih Pak ya, bertahap gitu ya. Bertahap. Menjadi ketua fraksi 2009-2014. 2014 terjadi KMP KIH. Kita menang tapi nggak dikasih ketua DPR. Kan gitu, kepotong tuh. Pakai akal-akalan. Iya. Lompatlah Mbak Puan kan jadi Menko PMK. Menko PMK 2014 sampai ke 2019. Ya. Kan gitu. Turun lagi, tarung lagi. Kemudian dapat suara terbanyak. Kemudian menjadi ketua DPR. Jadi Mbak Puan sudah paham lorong-lorong Senayan. Beliau juga paham lorong-lorong istana. Dan lorong-lorong masyarakat. Dan masyarakat kenal. Bahwa kemudian kok tidak disukai. Aku juga bingung. Memang Mbak Puan pernah. Mungkin momentumnya belum dapat. Kita nggak belum tahu. klik gitu ya. Ya, mungkin nggak tahu. Kalau hari ini Mbak Puan mendapat pujian dari banyak netizen, mungkin sikap beliau yang sekarang menjadi turun. Menjadi jauh lebih humble. Karena waktu itu dalam survei kami, kenapa Mbak Puan kurang disukai? Karena beliau adalah royal family.
salah satunya. Iya. Wah, karena Mbak Puan ini royal family, Iya. sikapnya agak berjarak. Iya. Kalau sekarang kan kelihatannya udah oke-oke saja. Oke saja. Walaupun beliau bukan Korea lah ya. Korea di mana? Bukan Korea sama sekali. Bukan Korea sama sekali beliau. Tapi beliau sekarang menghadapi tantangan yang berat karena menjadi panglima tempur tingkat nasional ya Pak ya. Iya, iya. Menurut komandan gimana nih? Saya tidak bisa mengatakan apapun kecuali nanti kita lihat fakta di lapangan. Mbak Puan juga perintahkan pada saya, pada Ibu, Mas, itu perintah Ibu, kau seriusin loh. Nanti aku ingin bantu ke sana kemari. Ya Mbak, pokoknya nanti acara gini-gini, kamu harus libatkan aku. Oh siap. Strategimu, kau harus bicara sama aku. Oh siap. Kalau kita ngomong strateginya, Mbak coret-coret. Ini nggak cocok ini, Mas. Begini, nggak cocok, Mas. Begini. Begitu. Oh siap. Diskusi. Ada. Ada kayak begitunya, ada. Gitu loh. Cuman kalau sibuk ya langsung perintah. Gitu. Betul. Tapi keliling terus nih Mbak Puan. Benar-benar memimpin. Mbak Puan kan membentuk tim pemenangan untuk Pilpres. Ya. Kemudian membentuk tim pemenangan untuk Pileg. Dan kemudian Mbak Puan di antara keduanya lah. Tim pemenangan pileknya Pak Bambang Pacul kan? Saya yang tugas. Legislatif. Misalnya Pilpresnya Pak Rasid TPN. Rasid Arsad Rasid. Ansar TPN. Ya, TPN. Iya. Iya. Gitu loh. Nah, ini kerja bareng. Oke. Gitulah kira-kira Iya. jadi lapangannya. Kalau Diko di PDI Perjuangan, rekan-rekan sekalian, justru kesulitan persepsi publik yang melemahkan kita, itu ujian bagi kekaderan kita. Itu ujian bagi semangat tempur kita. Itu menguji kita ini menjadi kader sejati, anggota sejati, atau hanya ceng-ceng po. Saya yakin bahwa Anda bukan kader ceng-ceng po.